Halo semuanya, gimana kabarnya? Salah satu film psikopat kanibal yang saya tonton berhasil membuat saya sendiri sangat-sangat emosi ketika psikopat Wedan tersebut melecehkan, membunuh satu keluarga yang akan berlibur. Mungkin saja beberapa dari kalian pasti tahulah film satu ini. Sehingga pada film ini akan menceritakan sekeluarga yang begitu malang ketika mereka liburan malah terjebak di kawasan monster kanibal. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pemanganan seteranda apapun itu. Dan inilah The Hill Have Eyes. Pada tahun 1945 dan 1962 di tahun tersebut Amerika Serikat melakukan uji coba yaitu nuklir sebanyak 331 percobaan. Hal itu juga sebenarnya ditolak oleh para masyarakat dan tidak ingin untuk melakukan pengetesan tersebut. Dan setelah itu terjadi, pemerintah masih menyangkal kalau hal itu membuat manusia menjadi bentuk yang agak aneh dan mengerikan karena efek genetik yang disebabkan oleh jatuhnya radioaktif. Kemudian cerita diawali dengan memperlihatkan satu keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju California dengan menggunakan mobil van mereka untuk berlibur merayakan ulang tahun yang ke-30 pernikahannya, yaitu si ayah yang bernama Big Bob dengan istrinya Ida. Dulunya si ayah ternyata mantan seorang detektif di sebuah kepolisian. Selain itu juga si ayah mengajak pergi bersama 3 anak menantu laki-lakinya bersama Doug dan cucu mereka bernama Catherine, ibu dari Lynn. Lalu ada lagi anak perempuan bernama Brenda yang masih gadis, dan yang terakhir ada Bobby yang datang juga bersama kedua ekor anjingnya. Oh, hey! Fill her up, check the fluids, my friend. Oh yeah. Mereka berhenti di sebuah pom itu karena memang kehabisan bensin, dan di sana ada pemilik pom yang ternyata sudah tua bekerja sendiri di tempat yang memang terlihat agak jauh dari keramaian. Di sana mereka berbincang bersama bapak tua itu dan menyarankan kepada si ayah jika ingin perjalanannya lebih cepat bisa lewati jalur alternatif saja yang melalui gurun sepi di depan dari perempatan yang berada di sana, yang sebenarnya wilayah tersebut pernah digunakan oleh pemerintah untuk pengetesan nuklir. Si ayah pun memutuskan dan menerima saran dari bapak tua itu. Mereka pun melewati gurun dan perbukitan sepi panas, tidak ada seorang pun. Tetapi secara tiba-tiba terdapat sebuah ranjau di jalur yang mereka lewati yang mengakibatkan ban mobil mereka bocor dan kehilangan kendali sehingga mobilnya menabrak sebuah batu besar. Oh my God! Hang on! Watch the baby! Dan ternyata itu adalah ulah dari seseorang yang disengaja. Mereka pun turun dan setelah diperiksa oleh si ayah, memang mobilnya benar-benar rusak parah dan bingung harus apa mereka sekarang. Terlebih lagi situasi ini menjadi kacau karena selain ini jalan alternatif dan tidak ada mobil yang lewat satupun juga. Bukan hanya itu saja, ponsel juga tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal di tempat tersebut. You're gonna get anybody. The freeway's way the hell on the other side of those hills. You won't get a signal. Setelah beberapa menit berpikir, si ayah mempunyai ide memutuskan untuk berjalan kaki saja, tetapi hanya 2 orang sajalah, yaitu si ayah dengan menantunya Doug dengan tujuan mencari bantuan, yang mana ayah dan Doug akan berjalan berlawanan atau jalan sendiri-sendiri, sementara yang lain menunggu di mobil sambil menunggu si ayah datang untuk mencari bantuan. Sembari menunggu ayah dan Doug, mereka pun membuat tenda bersama-sama di dekat mobil. Namun tiba-tiba salah satu anjing mereka lari ke sebuah bukit entah mau kemana, sehingga Bobby yang melihatnya pun mengejar sampai bebatuan besar. Sesaat mencari anjingnya itulah Bobby mendengar anjingnya seperti ditikam oleh sesuatu, dan setelah ditemukan betapa terkejutnya Bobby saat melihat anjingnya sudah tewas dalam keadaan perutnya terbelah.
Bobby yang ketakutan pun langsung lari dari sana, tetapi Bobby malah terjatuh dari tebing yang cukup tinggi dan membuatnya pingsan. Kemudian muncullah sesosok tangan aneh menyentuh Bobby yang ternyata adalah sosok mutan yang tinggal di gurun tersebut yang ternyata memiliki nama yaitu Ruby. Dan tiba-tiba saja muncul mutan lain yang ternyata sedang memakan organ dalam anjing Bobby yang telah tewas tadi. Di sisi lain, Dog yang masih dalam perjalanan ia dikejutkan dengan pemandangan yang terlihat aneh, yaitu sebuah lapang yang sangat luas yang terdapat banyak sekali mobil terdampar di sana. Dan bisa kita simpulkan jika mobil-mobil itu adalah mobil bekas yang telah menjadi korban sebelumnya. Di malam harinya, si ayah akhirnya sudah tiba di tempat pom tadi. Di sana, ia pun memanggil-manggil bapak tua itu, tetapi sama sekali tidak ada respon. Sesaat sedang memanggil-manggilnya, itulah betapa terkejutnya si ayah ketika melihat sebuah potongan kuping yang berada di sana. Bukan hanya itu saja, ia pun menemukan beberapa barang-barang di laci seperti perhiasan, tas, uang, dan aneh jika dimiliki oleh seorang bapak tua. Tidak cukup sampai di situ saja, si ayah pun melihat adanya potongan koran yang memberitahukan bahwa padang gurun tersebut dulunya pemerintah melakukan uji coba senjata yaitu nuklir. Tetapi warga yang berada di sana menolak untuk dilakukan. Kemudian ada lagi yang lain yang memberitakan bahwa beberapa tahun terakhir penduduk lokal juga sering diteror oleh makhluk misterius yang ada di padang gurun. Dan dari sinilah bisa kita ketahui jika para mutan tersebut adalah anak dari penduduk gurun yang menolak untuk pindah dari sana. Dampak radiasi itu juga ternyata ditimbulkan oleh ledakan nuklir yang membuat fisik dan mental mereka menjadi terganggu. Sehingga si ayah yang mengetahui hal tersebut langsung keluar dan masuk ke dalam mobil. Tetapi setelah masuk itulah si ayah mendengar seperti ada suara seseorang dari dalam toilet gubuk di sana. What kind of a place is that? Put the weapon down. The best I could. I'm sorry. Lagi-lagi saja si ayah mendengar suara aneh dari arah lain. Kemudian ia masuk ke mobil dan ternyata di dalam mobil itulah si mutan langsung menggedorkan kepala si ayah hingga tidak sadarkan diri. Beralih ke Bobby yang alhamdulillahnya sudah kembali dengan selamat di sana. Ia pun diobati oleh ibunya, namun tiba-tiba saja terdengar sesuatu ipru yang berada di luar yang membuat mereka terdiam. Kemudian sesaat Bobby cek keluar, anjing yang satunya sudah hilang entah kemana. Beans! Hey, Bobby. Jesus Christ! Hey, whoa, whoa! Dog yang sudah kembali dari perjalanannya, mereka pun memutuskan untuk tidur sambil menunggu kedatangan si ayah. Sesaat tengah malam itulah Bobby yang masih memikirkan kejadian tadi siang. Kemudian di tengah malam Bobby yang penasaran pun memutuskan keluar untuk mencari anjingnya yang telah lepas tadi. Beast! Beast! Sementara Bobby yang di luar, ia tidak tahu jika di tempat tidur Brenda sudah ada monster mutan yang sudah masuk entah dari mana. Bobby kemudian jujur dan menceritakan apa yang terjadi tadi siang tentang anjingnya yang terbunuh secara tiba-tiba adalah ulah dari seseorang yang Bobby saja tidak paham apa itu. Bobby menceritakan hal ini hanya ingin Lynn dan Dog saja yang tahu, karena Bobby tidak ingin membuat ibunya khawatir kalau ia tahu. Dari kejauhan itulah terdengar suara teriakan yang ternyata itu adalah si ayah yang terikat di pohon dan sedang terbakar hidup-hidup. Wedan. It's fun. Don't know what that is. Ternyata semua itu adalah sebuah pengalihan dari para mutan itu saja, yang dimana Brenda saat itu tengah dilecehkan dan anjing. Dan si bayi yang berada di sana juga menjadi korban digendong-gendong oleh mutan. Lynn yang sadar jika ia mendengar tangisan bayinya memutuskan untuk kembali ke mobil, dan betapa syoknya ia saat melihat sudah ada dua makhluk mutan buajingan tersebut.
Dan disinilah yang membuat saya sendiri sangat emosi ketika Brenda yang sedang dilecehkan, sedangkan si Dede tengah disandra. Lin pun yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya diam dan pasrah saat salah satu dari mutan tersebut menggedebah anunya si Lin. Sesaat lengah itulah Lin mengambil obeng yang tergeletak di bawah dan langsung menusuk si mutan berbeleduk itu. Namun naasnya mutan itu yang sambil memegang pistol itu, Lin pun langsung ditembak tepat di bagian kepalanya. Setelah Dede satu-satunya sudah diambil kabur oleh para mutan tersebut, sementara si ibu yang sekarat pun meninggal di depan mata mereka semua. Bajingan pokoknya mah. Di situ Bobby yang begitu sangat tidak terima jika semua ini terjadi kepada keluarganya. Namun Dog mencegah dan mengatakan untuk mengatasi hal ini harus berpikir jernih matang-matang untuk menghadapinya. Ketika mereka berdua sedang menyalahkan satu sama lain itulah tiba-tiba saja terdengar suara dari luar. Kemudian Dog langsung mematikan lampu dan Bobby melepaskan beberapa tembakan ke arah luar. Ternyata itu tangan yang terpotong dan di sana juga ada sebuah telepon genggam yang tergeletak. Dog pun mengambilnya sembari diiringi anjingnya yang datang. Lalu terdengar suara si Dede yang sepertinya mutan tersebut menikmati buruannya, sehingga Dog yang mendengar hal itu langsung lemas karena takut kenapa-napa dengan dedeknya. Keesokan harinya Dog yang ditemani bersama anjing mulai mencari keberadaan para mutan tersebut. Dog pun diarahkan ke sebuah terowongan yang cukup menyeramkan untuk dimasuki. Di sisi lain, Brenda dan Bobby sedang sibuk menyiapkan sebuah jebakan. Di sana Brenda menangis mengingat kejadian semalam yang selain kehilangan orang terdekatnya, Brenda juga sangat terpukul karena dirinya merasa sudah begitu kotor. Beralih ke Dog yang akhirnya sampai di suatu kotak mati yang sangat begitu sepi. Di sana ia melihat bayinya sedang terbaring di atas kasur. Tetapi di sana ada salah satu mutan lain yang sedang duduk sambil menyisir kepala boneka. Ketika sedang was-was itulah tiba-tiba kemudian Dog pun memberanikan diri untuk masuk sambil ancang-ancang mengambil bayinya sembari memperhatikan mutan tersebut yang sedang sibuk. Dog sedikit demi sedikit dan perlahan sambil berjalan lalu mundur lebih pelan. Ketika sudah cukup mundur sampai depan, tiba-tiba sesaat sadarnya itulah ia sudah berada di dalam sebuah lemari yang isinya penuh dengan potongan tubuh manusia. Sambil didobrak-dobrak menggunakan tangan, akhirnya berhasil keluar dari tempat tersebut dan mulai mencari anaknya lagi dengan bermodalkan sebuah tongkat baseball. Never leave this place. Rupanya mutan itu begitu mengerikan dengan tonjolan dan kepalanya yang begitu besar. Mutan itu mengungkap sebuah fakta jika dirinya seperti ini karena ulah mereka yang sekarapnya hingga menjadikan orang-orang di sini seperti manusia mengerikan dan begitu cacat. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di awal, memang benar manusia menjadi bentuk aneh karena nuklir jatuhnya radioaktif. Di situ Dog bertanya di mana anaknya. Kemudian mutan tersebut malah tertawa dan mengatakan jika hari ini santapannya sudah siap. Tiba-tiba Breakfast time. Setelah itu muncul mutan lain, kemudian Dog yang sudah memiliki sebuah kapak ia bisa menumbangkan dengan mudah. Tetapi si mutan berkepala besar tadi menghubungi mutan lain dan menyuruhnya untuk langsung membunuh bayi tersebut. Tanpa mutan itu sadari jika di depannya sudah ada si anjing yang siap untuk menerkamnya. Mamam. Sementara mutan wanita tadi yang berada di rumah lain bersama si Dede pun langsung mendengar pesan tersebut dan akan segera membunuh Dede itu.
Tetapi si mutan wanita ini ada niat baik dan mencoba melarangnya, tetapi si mutan lain datang dan mencoba membunuhnya. Ia kaget ketika membuka kain penutupnya, hanya ada seekor babi saja. Di sisi lain, Bobby bersama Brenda yang kehilangan jasad sang ibu. Ia kemudian mencari sampai ia menemukan jika jasad ibunya sedang dimakan oleh mutan lain. Bobby pun langsung lari dan berhasil membawa kejebakannya. Di sana Brenda sudah siap dengan tabung LPG yang sudah terbuka, sehingga mobilnya yang sudah dipenuhi dengan gas itu dan sudah dipasangi korek api. Ketika mutan tersebut membuka pintunya, tiba-tiba kemudian Dog yang masih mengejar wanita mutan itu, ia langsung menodongkan shotgunnya, tapi tiba-tiba saja mutan lain yang mengejarnya berhasil menyergap Dog dari atas, sehingga terjadilah duel di antara mereka yang mengakibatkan Dog babak belur saat itu juga. Di saat itulah wanita mutan tersebut langsung lari dari sana. Dog yang sudah babak belur itulah ternyata masih bisa bangkit saat itu juga. Sementara mutan yang berhasil menangkap mutan wanita, Dog langsung menghantamnya dari belakang. Kemudian dia melepaskan tembakannya sampai beberapa kali hingga si mutan tersebut kesakitan. Tuman. Si mutan wanita pun dengan baik hati memberikan dedeknya kepada Dog, tapi tiba-tiba saja si mutan tadi ternyata masih hidup dan bangun lalu mengambil shotgun yang tergeletak. Selepas apa yang telah terjadi kepada keluarganya Bob, mungkin saja itu adalah dari keserakahannya Bob sendiri ingin lebih cepat menuju tujuannya. Terlebih lagi saya agak sedikit kesal dengan Bobby pada saat jasad ibunya hilang. Ia kemudian menemukan jasad ibunya sedang dimakan oleh mutan lain, yang sebenarnya mah Bobby sendiri bawa pistol di tangannya saat itu, tapi ia malah kabur. Kenapa nggak tembak aja gitu kepalanya kan? Lagian mutan tersebut memang sedang tidak memegang senjata apa-apa. Ya mungkin saja Bobby saking takutnya terus membawa mutan itu ke jebakannya. Dikira saya sendiri jebakan itu buat semua para mutan. Ya kembali lagi kepada diri saya sendiri, namanya juga ya film pasti menyuguhkan agar lebih kesal ketika yang menontonnya. Ya sudahlah ya, saya sendiri dari pengguna akun iSip Film mengakhiri videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.